Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ahzab 3321. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu dan selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah diizinkan Allah berada di bulan Rabiul Awal. Peristiwa besar yang terjadi pada bulan ini adalah kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, junjungan alam, pedoman hidup, sebagai acuan standarisasi bagi umat, wabil khusus adalah umat Islam. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, laula Muhammad, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini. Itu tauhid itu, Bapak Ibu, Bapak hadirin kaum muslimin. Ada dalam hadis qudsi yang lain, aku tidak akan disebut namaku oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak tersebut ya Muhammad. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi yang lain. Tidak sama. Maka gelar beliau itu adalah Habibullah, kekasih. Kekasih itu adalah makhluk, orang yang terdekat dengan Allah. Makanya hukumnya umat Islam itu wajib hukumnya mencintai Rasul.
Tidak ada tawar itu. Bahkan iman taruhannya, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintaiku melebihi kecintaannya kepada yang lain, bahkan terhadap dirinya, keluarganya, wa nasi ajma'in, manusia seluruhnya. Ini yang hilang sekarang, kecintaan terhadap Rasul. Kalau kita cinta terhadap sesuatu, satu indikasinya, kita sering menyebut setidaknya salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, merawat. Apa yang dirawat? Apa yang disampaikan oleh yang kita cintai, apa yang ditinggalkan oleh yang kita cintai tersebut. Kita sayang sama orang tua kita, cinta sama orang tua kita, ada peninggalan beliau, kita rawat, kita sayangi, kita perbaiki. Kita sayang sama istri kita, ada peninggalannya, kita rawat. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur Rasul. Ada dua, Al-Quran sebagai pedoman hidup, umumnya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sunnah Rasul, hadis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah menyampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasul. Mustahil kita cinta kepada Allah, kita salat, kita ibadah, tetapi Rasulullah tidak kita ikuti. Mustahil itu. Tidak akan sah syahadat seseorang itu hanya kepada Allah, dan tidak diterima syahadat seseorang hamba itu kalau hanya kepada Rasul. Kedua-duanya, Allah, Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, makanya diawali oleh Allah laqad, qad, taukid, penguat, sungguh, sungguh. Nah, begitu. Taukid. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik. Tidak perlu umat Islam mengambil contoh kepada yang lain, itu tidak perlu lagi. Rasul lengkap sudah. Kita sebagai jenderal, Rasulullah panglima perang. Kita sebagai guru, Rasul ngajar, mendidik umat. Kita sebagai suami, Rasulullah punya anak dan istri, keluarga. Kita dagang, Rasulullah saudagar. Umur 9 tahun Syam, antar negara dikuasai. Lengkap sudah, tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, apapun profesi kita, maka uswah hidup kita itu Rasul. Bahkan dalam syirah, dalam riwayat dijelaskan, Rasulullah itu hidup sangat sederhana. Pagi berangkat kerja, kalau tidak saum, tidak puasa sunnah, 1 potong roti, kadang kurma, secangkir air zam-zam. Kadang pulang sudah larut,
Bahkan tidak ada yang akan dimasak oleh istri beliau. Beliau puasa. Masih keluar dari mulut beliau, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Artinya apa? Nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam dihidupkan dalam rumah tangga. Jadi umat Islam tidak ada pilihan kecuali menjalankan syariat Islam kafah, menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Seluruhnya, apapun bentuk, jangan lepas dari Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, kalau betul-betul Islam itu diamalkan, dijalankan syariatnya seluruhnya kafah, insya Allah aman negari itu. Tidak akan terjadi kacau balau, baku cikak dan segala macamnya. Kesifatan-kesifatan ada pada diri Rasul. Yang terkenal itu sidik. Kita yang tahu kan benar, selalu berkata dan berbuat benar. Selalu, bukan hanya benar saja, itu tinggi maqamatnya itu. Selalu, di mana saja benar. Makanya ada seorang sahabat, ya Rasul, kenapa? Saya ingin masuk Islam. Silakan. Tapi hobi saya tidak bisa ditinggalkan. Apa itu? Mabuk? Ya boleh, tidak apa-apa. Curi? Silakan. Zina? Ya, rampok? Silakan. Terus, ya udah. Aku hanya minta satu, kata Rasul. Apa itu? Jujur. Kamu jujur ya? Oh, mudah itu ya Rasul. Baik, syahadat. Syahadat dia. Setelah syahadat berangkat. Dia mau curi, mau maling, dia mau korupsi. Astagfirullah. Nanti ditanya sama Rasul, saya kan harus jujur. Jawab. Malu di hadapan teman-teman. Tidak jadi itu maling itu. Tidak jadi dia korupsi. Gara-gara apa? Jujur. Mau merampok dia, mau membunuh dia, mau zina dia. Khawatir ditanya sama Rasul, saya kan harus jujur. Nggak jadi itu. Satu kesifatan saja. Kalau diamalkan, insya Allah hebat. Ini kadang-kadang yang hilang. Mari tanamkan kejujuran terhadap diri, anak dan keluarga. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, kata Rasul, bahwa jujur itu membawa, mendekatkan kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi sadiqan. Jikalau seseorang selalu berkata, berbuat jujur, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Masya Allah, luar biasa. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kizib, dusta, bohong itu yahdi, membawa kepada dosa, dan dosa itu membawa kepada neraka. Wa innar rajula, jikalau seseorang selalu berbuat, berkata dusta, yaktubu indallahi kadzdzaba, dia akan dicatat permanen di sisi Allah sebagai orang-orang yang pembohong. Riwayat Imam Muslim. Ternyata hebat kalau syariat itu dijalankan, insya Allah. Oleh sebab itu, momen sekali setahun bukan hanya sekedar kita mengadakan peringatan, kita mengadakan kajian-kajian, tapi indikasinya adalah endingnya amalan diterapkan dalam kehidupan kita. Sebagai apa saja kita, di mana kita kerja, di kantor, di sawah, di ladang, di kedai, di warung, di pasar, terapkan kesifatan Rasul itu. Insya Allah, Allah akan memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.